Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan mereview modifikasi yang sangat tidak umum, yaitu adalah Suzuki XL7 yang dirubah menjadi 4-wheel drive. Nah, kayak apa sih perjalanan modifikasinya? Yuk tonton terus videonya. Oke, sekarang kita udah sama pemiliknya langsung, Mas Ardi. Halo. Terima kasih udah mau datang dalam kondisi hujan-hujanan kayak gini nih. Oke, Mas Ardi, boleh ceritain dulu nih. Basically ini mobilnya Suzuki Grand Escudo XL7 tahun berapa nih, Mas? Ini gua dapat mobil ini tahunnya 2003 produksinya. Oke. Sekitar 2 tahun yang lalu gua dapat mobil ini. Oke. Dan informasinya dari OLX nih. Oh, adem. Gitu. Terima kasih udah pakai fitur kita nih. Iya. Oke, Mas, boleh ceritain dulu. Kenapa menjatuhkan pilihan sama Suzuki XL7 ini? Oke, yang pertama gue dan istri punya hobi yang sama, senang adventure. Kita mau mencoba sesuatu yang baru yang lagi happening nih, overland nih. Oke, Tapi oke. di Indonesia kebanyakan overlandnya plus off-roadnya. Gitu, Oke, karena ya kontur jalan dan segala Betul. macamnya ya. Oke. Dan kebetulan kita juga cari-cari mobil keluarga, kira-kira apa ya yang pastinya masuk dalam budget. Oke. Budget mobil sama budget modifikasi. Oke. Namanya laki-laki tetap pengen dimodif mobilnya ya. Betul, Oke. seperti itu. Oke. Dan setelah itu ya kita cari-cari dan lain-lainnya. Terpilihlah si Escudo XL7 ini yang saya kasih namanya Ulo. Oke, dia punya namanya Ulo. Oke. Kan senang dengan adventure dan juga off-road nih. Ya. Kan XL7 sendiri nggak 4x4. Kenapa jadi pilihannya ke sini? Ya, gue juga dapat referensi dari Instagram, Oke. Pinterest dan lain-lain. Orang-orang di luar negeri itu banyak banget pakai menggunakan ini, khususnya di Amerika sama Australia. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak ya si Ulo ini atau XL7 ini gue rubah jadi 4x4? Gue konsultasi sama salah satu sahabat gue, Herky dari bengkel Exitos. Oke. Dia bilang kalau XL7 ini bisa di-convert menjadi 4x4. Dan itu sebenarnya udah ada ready. Udah disiapkan dari pabrik seperti itu, tempat laut dan lain-lain ya. Dan mereka cerita gue hunting lah gitu. Oke, jadi memang itu terjadi sebelum mau beli mobil ini udah nanya-nanya dulu ya. Betul, jadi udah well prepare lah. Oke, ini menarik. Jadi secara modifikasi yang paling besar dilakukan adalah merubah mobil ini menjadi 4-wheel drive. Siap. Oke, itu akan kita bahas nanti di bagian samping, kita bisa lihat langsung. Sekarang kita ngebahas eksterior depannya dulu deh. Upgrade dan restorasi apa yang udah dilakuin sama mobil ini? Oke. Kan mobil ini, sorry gue potong lagi. Siap. Ya secara usia dibilang 2003, terus pada saat dapat kondisinya nggak sebaik itulah, biasa aja. Betul. Pastinya sih kalau gue punya prinsip, kalau kita beli mobil second, biasanya yang berbau dengan liquid atau chemical atau apapun itu gue ganti. Oke. Terus barang-barang yang ada usianya kayak timing belt, terus yang lainnya itu gue cek dan lainnya. Oke. Kalau memang harus ganti-ganti. Tapi pada intinya sih nggak hanya cek, biasanya gue ganti semua. Ganti semua. Oke. Karena ibaratnya gue pengen ngenolin lagi lah. Oke. Nah, kan sebenarnya ini ini gue start dari bicara soal restorasinya ya. Pada saat lo dapat, mulai dari penggantian oli-olinya dulu deh. Lo menghabiskan dana berapa tuh untuk oli-olinya sendiri? Si XL7 ini ya secara spesifiknya kurang lebih dari oli mesin, transmisi, gardan belakang. Oke, ini juga pertama kali gue menggunakan mobil yang bermesin V6 ya. Sebelumnya sih udah pernah pakai ya, Holden sama Mustang. Tapi kebetulan di Jepangnya ini olinya tuh 7 liter.
businya 6 liter dan businya 6 pieces. Oke. 6 pieces. Dan gue menggunakan salah satu oli yang sintetik yang bagus. Oke. Dan semua segala macam, kurang lebih gue bisa ngabisin kurang lebih sampai 10 juta. 10 juta ya, Iya. untuk semua liquid ya pokoknya ya. Segala macam yang ada di kompartemen. Engine, kaki-kaki. Oke. Terus Matic, transmisi. Oh iya, karena oli Matic lumayan harganya dan Betul, banyak sih memang betul, ya dan- literannya. Betul, dan partsnya dia masih rata-rata masih Jepang nih. Oh iya, ya. Perlu Jadi harganya lebih. memang tadi Mas Ardi cerita bahwa XL7 ini basically masih CBU lah ya, kurang lebih bisa dibilang ya. Pada waktunya. Oke, dia CBU, otomatis spare partnya pun nggak ada kesamaan sama sekali lah hampir di sini ya. Oke, jadi memang biaya perawatannya sedikit agak lebih mahal. Oke, sekarang kita ngomongin bagian depannya. Untuk bagian depan udah ngapain aja nih? Jangan dilihat dari bempernya. Oke. Karena mobil ini Mobil pemain off-road, pemain tanah nih. Oke. Yang dari depan sih pertama saya ganti lampu headlamp jadi baru lagi. Karena ini paling fungsi dan paling utama ya. Iya, Dan secara pengubah penampilan jadi seger juga ya. Betul. Nah, dan selanjutnya penambahan lampu Spotlight. spotlight diikuti sama lampu Fog light. lampnya. Dan setelah itu, karena kebetulan ini mobil untuk penunjang 4x4, saya tambahkan winch dari Smittybilt, Oke. tipe XRT kapasitas 5 ton. Oke. Dan bracketnya ngumpet di dalam Bumper ya, jadi ya. Oke, ini penampilannya nggak terlalu ekstrim lah. Iya. Tetap kelihatannya standar-standar aja. Siap. Nah, oke, boleh ceritain dulu nggak? Untuk lampu depan ini AC berapa nih harganya? Pada saat itu barunya sekitar 1.100.000 original ya? Original ya. Soket ya. Oke. Kebetulan soket saya ganti juga. Oke. Soket itu sekitar 125 ribuan. Oke. Karena takutnya soketnya dari yang lama itu udah getas atau Oke. udah lapuk karena mobil lama juga di Iya, urusannya kebakaran kalau Betul. soal setting kan. Betul. Oke, udah ngebahas soal itu kan sedikit restorasi lah sebenarnya ini nih. Terus abis itu untuk pemasangan sebelum kita ngomongin spotlight ya, winch ini pemasangannya ribet nggak kemarin? Kebetulan sempat konsultasi juga sama si Herky. Kebetulan saya memang modified ini di bengkel Exitos, pemiliknya Herky. Herky menyarankan untuk desainnya pemasangannya itu di dalam bumper. Oke. Ternyata pemasangannya atau pengelasannya nggak ribet. Oke. Laskar dari sasis. Oke. Jadi untuk pegangannya lebih Kuat juga ya. Betul. Oke. Dan amazingly hasilnya pun juga simple dan bagus ya. Rapi, betul, Rapi, betul. Dan memang memilih si winch Smittybilt ini karena dia compact ya ukurannya ya. Betul, dan bisa ngumpet. Kalau Warren dia nggak bisa. Rata-rata besar semua ya bisa. ukurannya ya. Oke, dengan itu. Nah, untuk pemasangan winch-nya sendiri nih, mulai dari harga winch sampai winch ini kepasang dengan si tatakan bracket dan kawan-kawan menghabiskan berapa? Oke, winch kurang lebih ada sekitar 10 jutaan. Winch-nya ya, Smittybilt ini baru nih ya. Plus pemasangan. Oh, sudah plus Iya, pemasangan. Jadi pada saat itu Herky dapat harga yang bagus. Oke. Plus pemasangan dan lain-lainnya kurang lebih 10 juta. 10 juta sudah tertempel nih ya, udah termasuk bracket dan kawan-kawan. Menarik banget, menarik banget. Apalagi yang pengen baru mulai, pengen nyobain off-road nih. Terus untuk spotlightnya sendiri nih? Oke, spotlight ini saya beli di Geraha Sakti. Oke. Di area ITC Fatmawati. Oke. Untuk ini spotlightnya kalau nggak salah sekitar 5,5an ya. 5,5 ya. Ini karena yang LED ya, soalnya ya. Oke. Dan selanjutnya Yang di fog lights? Di fog lampnya atau fog lightnya dia ada dua tipe, ada yang putih sama kuning. Karena kita pastinya takutnya kita akan main ke gunung. Oke. Ada di situ namanya hujan lebat ataupun kabut. Kabut. Saya pakai yang kuning. Oke. Kuning ini lebih mahal, itu 3,9. 3,9 ya sepasangnya. Oke. Sekarang nih side marker nih unik nih ngelihatnya. Ini side marker ini sebenarnya punya versinya dia yang versi luar negeri lah. Oke. Karena memang bumpernya berbeda. Jadi seharusnya si side marker ini itu dia ketanam. Ketanam. Oke, rata sama daging bumper ya. Nah, tapi kebetulan yang melihat di Instagram ada temen yang jual.
kayaknya lucu nih kalau dipasang di sini gitu kan. Dan ini aktif ya? Aktif, jadi pada saat kita nyalain lampu senja dia akan nyala. Oke. Original Suzuki juga ya berarti. Berapa harganya Mas? Ini 650.000. 650.000 baru ya, bukan copotan ya? Baru. Oke, menarik. Ya udah, ada lagi di bagian depan? Bagian depan kayaknya enggak ya? Enggak ya? Oke. Ini aja, tambahan, sorry, gue Oke. bracket ini. Oke, bracketnya. Bracket untuk spotlight. Betul, gue lupa. Ini unik sih bracketnya. Sebenarnya simpel masangnya ya. Simpel. Sistem pemasangan cuma dari tatakan plat nomor, benar ya? Betul. Berapa tuh Mas bikin jadinya? Ini kemarin 750.000 kalau nggak salah. Oke. Ini juga ngadopsinya dari JB41 ya? Oke, iya. Kalau nggak salah ada brand yang serupa. Oke. Untuk spotlight dan dia kalau beli lampu itu dapat bracket ini gitu kan. Kayaknya lucu nih, bagus ya gitu kan. Desainnya jadi betul. Kopi aja deh. Kopi gitu. Oke. Ya udah, kita langsung bahas ke bagian samping aja yuk. Nah, sekarang kita di bagian samping nih. Di bagian samping kelihatan banget mobil ini berubah tampilannya jadi agresif. Sebenarnya secara versi originalnya sih nggak seagresif ini dong. Oke, sekarang kita ngebahas tadi yang udah dibahas, yaitu adalah yang paling banyak effortnya juga nih modifikasinya, yaitu ngerubah mobil ini jadi 4 wheel. Ya. Boleh ceritain prosesnya, Mas? Oke, prosesnya gue dapet kitnya dari temen juga, informasi di IG. Ahmad Soripada namanya. Akhirnya saya coba konsultasi sama Herki. Oke. Ada barang kit 4x4 nih untuk Suzuki V6. Oke. Dia bilang make sure aja ada guarantee dan lain-lain. Oke. Pada akhirnya harga billing dan dikirim ke Jakarta. Kebetulan barangnya ada di Medan. Oke, barang dari Medan ya. Oke. Selama perjalanan itu kita nggak putus untuk discuss sama Herki. Ternyata pun juga 4x4 ini ternyata ada 3 macam nih V6-nya, karena ada V6 2000, 2500 sama 2700. Oke. Tapi kalau dapat yang 2700 kayaknya bagus banget karena speknya di atas yang lokal yang ada di Indonesia. Oke. Ternyata pas sampai di Jakarta dapat kitnya yang V6 2000. Iya. Agak mulai muter otak tuh. Dan ternyata dia itu punya Gen 1 Escudo Gen 1 yang kotak ya, seperti itu. Tapi ya inilah pengujian sebenarnya bengkel Exitos yang Herki sebagai ownernya. Jadi dengan kelihayan dia, alhamdulillah bisalah terpasang, dan sini ada beberapa parts yang memang di-adjust lah, disesuaikan. Pada saat pembelian, apa aja yang dibeli tuh Mas? Dapat dari paket pembelian itu? Kitnya itu ada gearbox, ada transfer case ya, ada couple, ada hampir semua sih sampai arm segala macam. Jadi as roda depan ya, karena ini independen ya depannya ya. Betul. Tapi akhirnya as rodanya diperkuat nih, kita ganti yang punya V6. Sesuai dengan spek si engine-nya, karena V6 2000 ya. Karena ada batas toleransi kan pastinya. Betul, torsi ya, lebih ke arah torsinya. Nah, dari semua barangnya itu dan akhirnya terpasang dengan sempurna langsung dan bisa terpakai atau ada? Sebenarnya ini adalah project trial and error sama Herki. Jadi kita ngulik bersama. Sebenarnya tidak semudah itu sih. Masih ada trial and error dari Matic nggak bisa maju, ngegas RPM doang yang naik. Dan lain-lain lah, dan yang nggak bisa mundur, dan akhirnya ya kita sabar, kita beresin satu persatu, dan alhamdulillah sampai saat ini sih nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah nih ya. Sekarang kita bicara soal harganya sendiri. Sebenarnya kan kalau tadi trial and error sendiri menghabiskan berapa? Kalau trial and error untuk itu sih lumayan ya. Kalau untuk karena gue sempat bongkar Matic itu sampai 3 kali. Gearbox di overhaul. Pasti. Karena gue nggak mau susah di kemudian hari ya. Karena itu yang
senjata paling yang ininya lah, jantungnya yang buat gue Simatic itu. Oke. Nah, jadi terus ya mungkin sekitar ada 30-an lebih sih ada ya untuk trial and error, bahkan lebih sih, kayaknya lebih dari 30. Itu di luar barang berarti? Udah sama barang. Udah sama barang ya? Segala macam. Oke. Tapi trial and error ya. Oke. Pada saat itu masih cukup mahal lah. Oke, gitu. 30-an ya, Nah, untuk sampai terpasang? Ya, sama Install. Jadi kurang lebih apabila kalau dari penonton kita pengen jadiin XL7 di four wheelin tuh sekitar 30 sampai 35 jutaan gitu. Ya, kurang lebih. Setelah kita tahu nih problemnya apa aja sih, udah tahu antisipasinya, kurang lebih di angka 30 sampai 35 juta. Oke, jadi udah nggak ada trial and error, udah ketahuan cara masaknya dan ya paling nggak juga mempersingkat waktu ya. Betul. Kalau kemarin kan banyak banget yang harus dipersiapin, cari tahu dan kawan-kawannya. Harus makasih juga nih sama Mas Ardi dan juga Mas Herki ini. Oke, secara dari pemasangan karena basically juga tinggal naik doang ya, semuanya. Berarti cukup simple. Terus dari kaki-kaki sendiri di-upgrade dong? Upgrade yang paling ini sih gue ganti velg ya. Kebetulan velgnya kan bukan velg aslinya dia. Oke. Ini velgnya yang versi USDM. Oke. Tapi Gen 1. Oh, USDM Gen 1 ini. Ring 16, lebar 6,5. Ini offsetnya? Intinya gue lupa. Tapi gue nambah apa ya? Adapter. Ya adapter lah, kurang lebih sekitar 5 cm. Oh, 5 cm supaya bisa rata over fendernya kayak gini ya. Dan ini memang dibutuhkan ternyata pada saat off-road. Jadi pas gue bikin pada saat itu belum 4x4 lebih ke tampilan, tapi ternyata pas sudah bikin memang dibutuhkan itu pas. Oke, gitu. benar. Oke, sekarang ngomongin soal velgnya sendiri. Berapa tuh harga velgnya ini yang versi? Ini beli tahun 2012, saat itu 5 biji cuma 6,5 juta. 6,5 juta iya, ya. Tapi kalau gue lihat sekarang ini kan cukup sampai tahun favorit ya. Masih jarang banget yang pakai ini. Oke. Gue pernah ditawar di pom bensin minta 10 juta dikasih 5. Tapi karena gue tahu gue senang juga modelnya, sepintas kayak kalangnya Hilux ya. Iya betul. Kira tapi kan Hilux lubang 6 ada yang bilang ini di tap segala macam, enggak, ini aslinya. Oke. Nah, sekarang sih orang-orang udah banyak yang masukin rata-rata jual tuh 10, 9,5. Oke. Ada 4, ada 5 piece. Oke. Dan kalau mau perfect fit ya tetap harus di spacer atau adaptor di mobil ini ya. Betul, karena basicnya dia buat yang Gen 1. Kalau Gen 2 lubangnya ini kan rada ngebulat ya. Betul. Kalau yang Gen 2 yang pengennya dia benar-benar kotak. Oke. Tapi belum dapat tuh pengen juga. Oke. Nah, untuk settingan bannya sendiri nih, bannya ukuran berapa? Ini 245 70 16 kurang lebih 29, something. 29. Tapi karena MT ya kita bisa bilang 30 lah. 30 lah. Oke. Ini nggak ada rubbing sama sekali ya? Ada sih. Ada, tetap ada, ya? tapi minim banget. Minim sih. Sebenarnya tinggal adjuster day pada saat nanti biasanya kita ke Raja Wali. Oke, scoring. Badril. Dia atur caster ya? Caster dan lain-lainnya. Oke. Nah, mobil ini juga ditinggiin, di lift up? Tinggiin. Pakai apa atau prosesnya gimana? Oke. Kalau untuk suspensi saya pakai Outman Emu. Oke, shockbreakernya? Iya, shockbreakernya. Oke. Untuk setting kaki-kaki dan lain-lainnya itu dari Herki, dari Exitos. Oke. Saya minta kemarin 2 inch, kayaknya lebih dari 2 inch. Karena dari yang info kita trial and error ya, bahannya untuk per dan resep dan lain-lainnya tuh Herki yang tahu. Oke, jadi per ganti juga ya, otomatis ganti ya? Semua, betul. Ganti semua pernya? Ya, dan gardan depan kita drop. Oh gitu? Betul. Oke, supaya dia nggak ketarik ya. Betul. Dia ya, dan si as rodanya. Rodanya tetap lurus. Tetap flat, tetap rata. Oke, menarik. Nah, untuk setting kaki-kaki sendiri nih, di XL7, upgrade sekitar berarti mungkin 2,5 inch lah kita bilang ya? Iya, kurang lebih. Itu berapa di luar shockbreaker? Di luar shockbreaker ya. Kemarin itu untuk setting sekitar mungkin 3 jutaan ya. 3 juta termasuk pernya itu, depan belakang? Kalau itu kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan ya, termasuk per, itu depan belakang ya? Depan belakang, iya. Oke. Karena pernya lumayan, karena kan dilihat dari spring rate dan lain-lainnya. Oke, dihitung juga. Betul, ya dari bobot karena mobil. Ada beban di depan, ada beban di belakang, ada beban, saya ada roof rack, segala macam, dan itu yang dihitung juga. Dan ini memang ternyata, ya sebenarnya sih upgrade 5 juta untuk naik 2,5 inch dan nggak merusak rasa pengendaraan sih murah loh bisa dibilang ya untuk mobil ini.
Setelah dari upgrade itu, tadi shockbreaker Alpine MU dipilih karena apa dan berapa tuh harganya? Kalau karena apa, kita kayaknya tahu ya kemampuannya si Ome ini ya. Jadi ibaratnya kayaknya nggak salah ya. Nggak salah dah. Nah, memang kemarin itu sempat butuh effort yang luar biasa. Kebetulan khusus buat dia nih ada, tapi barangnya udah nggak ada ya, udah discontinue. Sampai bahkan kita cek ke Australia sekalipun gitu kan. Nah, akhirnya kita riset, kita bongkar lah si shockbreaker ini. Ternyata persamaannya dengan apa dudukannya. Begitu, dan maze-nya ternyata mirip sama Fortuner. Duduk manis langsung ke situ. Yang belakang Fortuner, depannya dia pakai Escudo yang Gen 1. Oke. Nah, itu berapa tuh harganya? Kemarin itu sekitar 9 jutaan ya. 9 jutaan ya. Oke. Lanjut lagi, pemasangan snorkel nih. Ini snorkel jarang-jarang nih. Ya. Buat mobil ini nggak pernah lihat. Kayaknya baru mobil ini doang yang pakai snorkel deh. Untuk di Gen 2 nih ya. Ini apa nih mereknya? Ini mereknya Taiwan sih, FES. Kebetulan gimana dapatnya? Pada saat itu saya minta tolong sama temen cariin, karena dia suka hunting barang-barang yang rada ajaib gitu kan. Dapatnya sih di Jepang. Pas sampai sini pas buka dusnya made in Taiwan. Gitu. Jadi dia sempat liburan dulu ke Jepang ke Indonesia gitu. Ini fully functional ya, berarti memang harus dibolongin ya, ke airbox juga ya. Berapa harganya? Ini gue sampai Jakarta sekitar 4,5 juta ya. Memang pricey ya, tapi ya gue memang nyari buat dia ya susah. Dan fitmentnya bagus juga ya, pemasangan gampangnya. Di fender itu ada lekukan dan dia pas sama body itunya ya. Pas banget. Oke. Lanjut lagi, rock slider nih. Kenapa tiba-tiba jadi pengen rock slider? Awalnya double function sih ya, sebagai footstep juga ya. Benar. Sebenarnya kalau kata teman kita dengan tinggi segini sih nggak perlu pakai rock slider ya. Bisa langsung masuk. Tapi sebenarnya ada fungsi lain yang memang dari rock slider ini. Pertama, melindungi dari kalau kita nyender, atau bahasa anak off-road itu nyender ya. Iya, betul. Dan fungsi lainnya seperti itu, atau ada fungsi dari menghindari motor untuk pas beradu dan lain-lain. Tapi selama pemakaian bener adanya, bener terpakai sekali, melindungi banget ya mobil tulang. Di luar dugaan juga ternyata mobil ini sama saya difungsikan benar-benar off-road yang memang rada ekstrim. Awalnya penasaran, semampu apa nih mobil gitu kan. Ternyata alhamdulillah mampu pada saat itu sama senior kita Om Yuri di sirkuit Ancol. Dan akhirnya ngikutin dia segala macam, nyender lah mobil ini. Dan dilindungi ini hanya kena di bagian belakang. Ini masih dekok, ini cerita kenangan-kenangan tuh ya. Oke. Berapa nih harganya? Ini bikin sama Herky juga? Kita juga semua. Ini kalau nggak salah 2 itu sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Oke. Lanjut lagi ke atas. Karena overlanding ya otomatis ini hal yang paling sering ya buat bawa barang atau bahkan jadi tenda mungkin ya. Betul. Ini bikin di mana? Ini sih kebetulan gua beli mobil udah ada nih. Gitu. Iya, bonusan, dapat bonus. Jadi kebetulan pada saat itu lah gue cuma manfaatin yang ada dulu. Ya jujur sih gue pengen ganti lagi dengan bentuk yang dengan desain yang lebih proper lah. Lebih rapi lagi. Tapi ini udah ada, jadi gue manfaatin yang ada dulu, jadi ini free lah. Free ya. Caranya ganti rem yang tengah, sama gue minta Herky cat dikit pakai bilang. Lampu juga udah bawa dikasih. Lampu nih gue sebenarnya enggak, ini gue tambahan. Ini no brand. LED juga ya tapi ya. Iya, brand Cina LED, jadi gue lebih ke fungsi. Cukuplah untuk penerangan kanan kiri sama belakang kalau memang pada saat gue overland. Malam-malam. Jadi belum butuh yang brand yang mahal. Ini aja dulu. Ya udah. Di samping udah itu aja? Itu aja kurang lebih. Oke deh kalau gitu. Siap. Kita lanjut ke bagian belakang kali ya. Nah, udah bagian depan, samping, sekarang belakang. Belakang udah ngapain aja nih kalau belakang? Kalau belakang sih sebenarnya nggak ada yang signifikan. Paling tow bar, ya, tapi kebetulan lagi gue copot.
Terus ini multifungsi sih, bisa buat anhang. Oke. Tarik mobil pada saat off-road ya. Betul. Karena emang posisinya rada kurang bawaan aslinya ya. Betul. Dan ini benar-benar di center tengah nih. Betul. Nah saat ini sih kalau lagi nggak dipakai gua ada hubnya. Oke. Nggak mencelakakan mobil atau orang lah ya, kaki orang. Seperti itu dengan Ini rapi ya. bikin atau gimana? Ini bikin. Oh ini bikin ya? Exitos juga ya. Oke, dia langsung ke sasis. Berapa nih bikin? Itu kemarin sekitar 3,5-an. 3,5 juta ya, dan memang berfungsi dengan baik ya. Bukan hanya sekedar view doang. Oke. Terus untuk ini nih covernya bestop nih. Biasanya anak-anak Jeep nih yang pakai. Ini lumayan banget juga. Harganya berapa ya? Ini gue beli udah cukup lama. Nyimpen lah. Pada saat itu sih gue masih dapat sejuta nih beli dari eBay. Oke. Sekarang kurang lebih berapa kira-kira? Sekarang tuh berapa ya? Kemarin sih jual yang buat 33 inch aja dengan bahan yang sama, jual ke temen dan konsumsi baru 2,5 juta tuh dibeli ya langsung, yang nggak pakai nawar. Nggak tahu kemurahan atau apa ya, udah cuan 1,5 juta tuh. Oke, udah itu aja di belakang? Ya, kurang lebih itu sama di dalam interior aja yang kalau yang gue rubah. Jadi 7-seater yang di belakang gue copot. Oke. Jadi gue pakein bordes, jadi lebih banyak barang. Oh gitu, oke. Ya udah, kita dari setelah ngebahas belakang ini, kita bahas ke mesinnya aja dulu deh. Siap, silakan. Yuk. Nah, sekarang kita bahas soal mesinnya nih. Kalau mesinnya sendiri ada yang di-upgrade atau ada sesuatu hal lainnya nggak? Oke, basically sih mesinnya nggak ada ya. Gua mesinnya standar ting-ting, tapi peremajaan dalamannya ada yang memang mesinnya harus gue ganti pada saat gue pertama kali beli mobil. Terus alternator gue naikin. Oh, naikin alternator ya? Alternatornya sekarang itu ampernya 120, 140? Tinggi, gede kok. Gede ya? Cukup besar, gue lupa berapanya. Itu gue beli dari Aceng Dinamo ya, di Jawa Timur. Gue kirim ke sini dan plug and play. Gue lupa dia berapanya, tapi ini cukup besar. Oke. Yang biasa ampere itu yang biasa anak-anak off-road suka pakai, yang udah double aki. Jadi ini kalau nantinya ada penambahan apa-apa segala macam, gue udah nggak ribet urusan listrik ya. Oke. Itu berapa harganya? Alhamdulillah gue dapet harga murah banget. Oh iya. Itu gue dapet sampai Jakarta 1,5 juta. Wah. Karena kalau di gua di toko Dinamo yang ternama di Haji Nawawi itu, harganya udah minimal tuh udah 7 juta. Wow. Sampai dengan 10 juta. Bahkan ada temen gue ganti Cherokee udah 15 juta. Wow. Itu makanya. Jadi gue alhamdulillah, dan itu bukan tukar tambah tapi barang baru ya. Oke. Bukan baru, barang second yang dia gulung. Oke. Dan guarantee katanya sih selama ada rusak balikin aja. Oke. Seperti itu. Terus ada upgrade lain? Oke. Gua sih kemarin itu gue ganti ini rumah sikring full set gue ganti karena masalah elektrikal. Terus gue pakai ground wire, gue bikin secara sendiri. Terus ngerapin kabel-kabel yang ada, soket-soket. Terus sama ini gue tambahin soket cut off untuk winch. Oke. Unsur keamanan lah ya. Itu nomor 1 karena pengalaman gue dulu pas sempat ikut balap retro, mobil gue kebakar tuh, cuman gara-gara nggak ada cut off juga. Untuk mutusin paling cepet tuh nggak ada, nyesel lah. Betul, karena apalagi winch ya. Iya betul. Kalau dia bermasalah, yang ada bisa ngegulung sendiri. Iya, itu bahaya, betul. Gitu. Dan penambahannya ini oil cooler pendingin transmisi matic ya. Oke. Mengingat punya beban baru lah ya, betul, dia ya, dan pakai off-road terus. Betul, karena itu ini baru. Masalah baru ya, masalah baru dan menjadi pengalaman baru. Oke. Ternyata membutuhkan, jadi gue harus turun gearbox lagi karena ada plat kopling yang kebakar. Oke. Ternyata kita cari sumber dan lain-lainnya ya karena kepanasan. Nambahin itu. Oke. Siap. Untuk oil cooler sendiri berapa tuh pemasangannya? Itu sama pasang ya di hierarchy 1,5 juta. 1,5 juta ya? Pakai punya Hilux ya. Hilux ya, oke. Itu cukup. Terus urusan si cut off ini dan perkabelan si rumah box ini berapa harganya? Gua tuh kemarin si ring box. Oke, untuk cabling itu jadi satu ya. Ini aja sekitar 800. Oke. Ini sekitar 750.000. Oke. Tapi in total sama kabel-kabel segala macam gua habis 4,5 juta. 4,5 juta ya? Ya, karena kabel tuh nggak, jangan kompromi, jangan main-main. Seperti itu. Oke.
Udah itu aja? Itu aja yang ada di mesin sih. Oke, siap. Kalau di interior sendiri, ini kita perlu ke interior, ada yang di-upgrade nggak di interior? Interior nggak ada. Nggak ada, standar aja, tapi instrumen tombol-tombol gue bikin kayak OEM aja, kayak aslinya, untuk tombol lampu dan lain-lainnya. Jadi memang gue pengen tuh di interior tuh nggak rame lah, nggak heboh gitu. Oke, tetap nyaman dengan khasnya XL7 ya? Betul, dan coming soon akan kita mau pasang radio komunikasi aja sih. Oh gitu. Oke, ya udah. Mungkin pembahasannya udah nih, mobilnya banyak juga ternyata yang kita bahas di sini karena ini trial and error-nya banyak dan bisa dibilang jarang banget yang modifikasi mobil ini. Terima kasih banyak udah dibolehin nge-review mobilnya Mas Ardi. Jangan kapok kalau kita undang mobilnya ada dimodif lagi. Baik, terima kasih. Oke, jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin mencari mobil bekas, Anda bisa juga kunjungi ke www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda agar bisa Anda modifikasi seperti ini. Dan apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.